إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang merupakan Yahudi atau Nasara ataupun orang-orang Sabiin, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal dengan amalan yang saleh. Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka enggak akan bersedih. Khonifidina azakumullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, memutuskan atau menghukumi di antara firqah-firqah tersebut. Setelah berbicara tentang Yahudi dan menyinggung pula Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disinilah keadilan. Inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Setelah dibicarakan tentang Yahudi, kejelekan-kejelekan mereka, tidak syukurnya mereka, penyimpangan mereka, kemudian Allah katakan bahwa di antara mereka ada yang beriman. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai nabi, bukan rasul, seperti Yusha ibn Nun. Yusha yang berkata, engkau tidak berdusta wahai Musa, dan Allah pun tidak berdusta.
Maka dia berjalan dengan untanya memasuki lautan, sehingga tenggelam sedikit demi sedikit sampai terbenam semuanya. Dia kembali, ya Musa, aku yakin engkau tidak dusta dan Allah tidak dusta. Tetapi aina amru rabbik? Tapi kemana perintah dari Rabbmu? Ditunjuk lagi oleh Musa ke arah laut lagi. Dia melakukan seperti itu lagi karena yakinnya ada di antara mereka, bukan tidak ada. Tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Yahudi, tidak dinafikan orang-orang yang beriman di kalangan Nasrani, tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Sabi'in. Ini hakiman bainal firaq. Allah memutuskan hukumnya antara firqah-firqah, bahwa siapa di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka niscaya mereka akan mendapatkan pahalanya. Mereka akan mendapatkan di sisi Allah ajrun 'azim. Dan dikatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadzal hukm 'ala ahli al-kitab khassah. Dan hukum ini adalah hanya untuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani secara khusus. Karena Sabi'in menurut beliau pendapat yang lebih sahih, annahum min jumlati firaqin nasara, bahwa mereka adalah termasuk dari pecahan-pecahan kaum Nasrani. Sehingga kata Syekh Sa'di bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di antara mereka ada yang beriman hanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Karena Sabi'in kata beliau sahih annahum min jumlati firaqin nasara, yang benar adalah pecahan dari Nasrani. Kaum muslimin yang saya hormati, beliau menyatakan as-sahih karena memang ada sekian pendapat-pendapat dari para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri menukil ucapan Mujahid rahimahumallah, menyatakan as-sabiun qaumun bainal majusi wal yahud wan nasara laisa lahum din. Sabiun adalah satu kaum antara majusi, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak memiliki agama secara khusus, tapi mereka mengambil dari sana sini, Yahudi, Nasrani dan Majus. Demikian pula pendapat yang kedua diucapkan oleh Abu Aliyah Rabi' ibn Anas was-Suddi wa Abu Sya'tha Jabir ibn Zaid dan Ad-Dhahhak dan juga Ishaq ibn Rahuyah. Mereka semua berkata as-sabiun firqatun min ahli kitab. Ini sepertinya yang dirajihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka adalah firqatun min ahli kitab, sekelompok dari pecahan ahlul kitab. Yaqra'una Zabur, mereka membaca kitab Zabur. Walihada qala Abu Hanifah, oleh karena itu Abu Hanifah dan juga Ishaq ibn Rahuyah berkata la ba'sa bidabaihim, tidak mengapa untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka, karena sembelihan ahlul kitab dihalalkan. Bagaimana dengan sembelihan Sabiun? Sembelihan Sabiun juga dihalalkan menurut Abu Hanifah dan Ishaq ibn Rahuyah, karena mereka termasuk dari kalangan ahlul kitab, dan juga boleh menikahi wanita-wanita mereka. Ini pendapat yang kedua. Walaupun ada pendapat lain, ada yang menyatakan penyembah matahari, ada yang menyatakan penyembah bintang-bintang, ada yang menyatakan menyembah malaikat dan sebagainya. Dan Wahab ibn Munabbih pernah ditanya, siapakah as-sabiun? Kata Wahab ibn Munabbih, alladhi ya'rifu Allah wahdahu wa laysat lahu syari'atun ya'mal biha wa lam yuhdits kufran. Satu kaum, kata Ibn Munabbih, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala sendirian, berarti tidak mengenali Tuhan lain kecuali Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak memiliki syariat khusus, tidak ada yang mereka amalkan, dan mereka tidak mengada-adakan kekafiran. Dan Sabiun dikatakan oleh Abdullah ibn Wahab, mengatakan Abdurrahman ibn Zaid,
Sabi'un adalah ahlu dinin minal adyan. Satu kaum yang memiliki agama yang berada di Jazirat Musil, berada di daerah Musil, yang yaqulun la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walaysa lahum amalun wala kitabun wala nabi, hanya saja mereka tidak memiliki amalan tertentu, mereka tidak diturunkan kitab pada mereka, tidak diutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mencari-cari ibadah yang mereka anggap baik. Karena mereka meyakini adanya Allah dan meyakini pencipta langit dan bumi adalah Allah dan yang berhak diibadahi hanya Allah. Tetapi karena tidak ada rasul yang diutus pada mereka dan tidak ada kitab yang diturunkan pada mereka, maka mereka berupaya untuk mencari, sehingga mereka mengambil dari Yahudi, mengambil dari Nasrani dan lain-lainnya. Maka dengan ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka itu adalah pecahan dari ahlul kitab. Dan wajar pula dikatakan oleh Allah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara mereka ada yang kemudian menyembah matahari, menyembah bintang-bintang dan sebagainya, karena menurut mereka Allah menyerahkannya kepada matahari atau Allah menyerahkannya kepada bintang-bintang dan sebagainya. Dan itu yang kafir, yang menyimpang. Tapi di antara mereka ada yang kenal Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan yasumun wa yusallun. Mereka salat, mereka puasa. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, qala fa akhbara Allah anna al-mu'minina min hadhihi al-ummah wal yahud wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa sadaqu rusulahum fa inna lahumul ajrul 'azim wal amn wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang beriman dan juga orang-orang Yahudi yang beriman dan juga orang-orang Nasrani yang beriman dan juga orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka yang membenarkan rasul-rasulnya, bagi mereka pahala yang besar. Mereka mendapatkan keamanan sehingga mereka tidak takut, dan mereka mendapatkan kebahagiaan sehingga mereka tidak bersedih. Wa amma man kafara minhum, adapun orang-orang yang kafir di antara mereka, di antara Yahud, Nasrani dan Sabi'in yang kafir, maka tentunya mereka terancam dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah pada orang kafir. Fa huwa bi dhiddi hadhil hal, maka mereka mendapatkan lawannya dari apa yang Allah janjikan pada orang beriman. Fa alaihil khaufu wal hazan, maka mereka akan diliputi rasa takut, rasa sedih, dan mereka akan ditimpa adab. Qala was sahih anna hadzal hukm baina hadhihi at-tawaif. Yang benar bahwa ayat ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kelompok-kelompok tersebut. Min haitsuhum, dari sisi keadaan mereka. Yani tidak diratakan Yahudi begini atau Nasrani begitu, tetapi dibedakan oleh Allah. Allah berikan hukumnya bahwa Nasrani kalau beriman pada Allah dan Nasrani, beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Yahudi kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula as-Sabi'in. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah berita keputusan dari Allah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini catatan penting. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang diterima agama apapun kecuali Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah al-Islam. Sehingga Yahudi kayak apapun solehnya, mereka finnar. Nasrani bagaimanapun baiknya, mereka finnar. Sabi'in bagaimanapun mereka lurusnya, mereka finnar. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tafsir dari Ibn Abbas di antaranya. Dari Ibn Abbas bahwa ayat itu Allah bantah atau Allah batalkan, Allah mansukhkan dengan ayat inna dina indallahil Islam. Bahwa Yahudi yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Nasrani yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Sabiin yang beriman akan mendapatkan pahala besar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Ibn Abbas, kemudian datang ayat Allah, inna dina indallahil Islam, bahwa yang namanya agama hanya Islam. Setelah ayat ini turun, maka tidak ada lagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang dianggap beriman, dan gak ada lagi yang dianggap sebagai orang yang mendapatkan pahala. Tidak ada. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Akan lebih jelas kalau kita melihat asbabud nuzul, sebab turunnya ayat ini. Bahwa ayat ini turun, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil ucapan As-Suddi rahimahullah, qala nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Ayat ini turun tentang sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Salman al-Farisi. Salman al-Farisi seorang sahabat yang mulia, yang mereka mencari kebenaran dari Persia, dari kalangan Nasrani. Dia mencari kebenaran terus menerus sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW setelah beriman, beliau menceritakan keadaan sahabat-sahabatnya, keadaan kaumnya di Persia, bahwa mereka ya Rasulullah orang yang ahli ibadah, mereka salat, mereka berpuasa, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai selesai puji-pujian, Nabi menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Fakabura alaih, maka perkara ini terasa besar di hati Salman. Orang sebaik itu semuanya finnar, dalam neraka. Padahal orangnya baik, saleh, taqi, dia beriman, dia bertakwa, dia percaya pada Allah dan Rasulnya, percaya pada hari kiamat, percaya dengan yaumil akhir. Kata Nabi, mereka finnar, semuanya dalam neraka. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa terasa besar di hati Salman al-Farisi? Karena beliau salah paham, radhiyallahu ta'ala anhu, mengira bahwa semuanya tidak dianggap kebaikan mereka. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah setelah datang aku, maka mereka semuanya finnar. Artinya tidak ada lagi yang diterima dari agama Yahudi, agama Nasrani ataupun Sabiin, kecuali yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, fakana imanul yahud annahu man tamassaka bit Taurat wa sunnati Musa alaihi salam hatta jaa Isa. Imannya Yahudi atau Yahudi yang beriman adalah mereka yang berpegang dengan Taurat dan dengan sunnahnya Nabi Musa. Itu mereka yang beriman, yang dijanjikan dengan janji-janji tadi, sampai datangnya Isa. Setelah datangnya Isa, mereka diwajibkan untuk beriman pada Isa. Kalau tidak, mereka finnar. Paham? Setelah datang Isa alaihi salam, kana man amana man tamassaka bil Injil. Maka ketika datang Isa, orang yang beriman dari kalangan mereka adalah orang yang beriman pada kitab Injil dan yang diucapkan dan disunnahkan oleh Nabi Isa alaihi salam, kana mu'minan maqbulan. Maka mereka lah orang beriman yang diterima imannya, yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mendapatkan janji-janji tadi. Sampai kapan? Hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai datang nabi kita, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faman lam yattabi' Muhammadan minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Nabi terakhir dan mereka yang tidak mau meninggalkan syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh Isa dan apa yang dalam Injil, maka kalau tidak mau meninggalkan yang telah lalu dan mengikuti Nabi Muhammad, kana halikan, maka dia akan binasa. Maka ayat tadi cocok. Satu ayat Allah katakan
bahwa walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ayat yang kedua, ayat Allah, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini enggak bertentangan. Ini di masanya Yahudi, di masa Yahudi, di masa Nabi Musa alaihi salam. Setelah datang Isa, maka mereka wajib mengikuti Isa. Mereka yang mengikuti Isa mendapatkan janji ini yang Allah katakan dalam ayat kita ini. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Setelah datangnya Nabi terakhir, maka inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya yang namanya din di sisi Allah hanya Islam. Semuanya tidak diterima. Ini barakallahu fikum raddan, bantahan bagi mereka yang mutajahilin. Mereka dari kalangan ahlul kalam, ahli mantiq, dari kalangan Islam liberal, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani bisa saja mereka ada yang beriman, ada yang masuk surga. Membawa dalil, qala Allah Ta'ala walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah. Karena imma jahil wa imma mutajahil. Bisa jadi memang jahil bodoh atau berpura-pura bodoh. Bahwa itu adalah di masanya ketika mereka beriman pada Musa alaihi salam, ketika mereka beriman pada Isa alaihi salam, ketika mereka beriman pada Taurat dan Injil. Adapun setelah datangnya nabi yang terakhir, maka tidak ada yang diterima di sisi Allah kecuali al-Islam. Lebih parah lagi ucapan Gus Dur yang menyatakan siapa yang berkata bahwa Yahudi dan Nasrani adalah kafir, suruh mondok lagi, belajar lagi di pondok. Artinya dia menganggap bahwa Yahudi tidak kafir, Nasrani tidak kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat-ayat ini yang seperti ini dijelaskan dengan ayat-ayat yang gamblang, muhkamat, muhkam. Allah katakan apa? Laqad kafara alladhina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Laqad kafara, telah kafir. Demikian pula Yahudi. Allah katakan tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah aw ashadda qaswa. Allah katakan khatam Allah ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Yahudi di masa Musa alaihi salam, sebagaimana kita katakan tadi, ada orang-orang yang beriman, yang benar-benar percaya pada Musa, beriman pada Musa, beriman pada Allah, dan beriman pada Taurat. Yahuda atau kalimat Yahud sendiri maknanya atau diambil dari kata al-hawadah yang maknanya al-mawaddah, kasih sayang, atau diambil dari kata tahawud yang maknanya at-taubah, taubat. Apa buktinya? Kalau tahawud maknanya adalah taubah, disebutkan dalam Al-Quran ucapan Musa alaihi salam, inna hudna ilaik. Hudna ilaik artinya tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Tapi dengan kalimat hudna dari kata tahawud. Dan juga ada kemungkinan ketiga mana Yahudi dari kata Yahuda, nama seorang anak yang terbesar dari anak-anaknya Yakub alaihissalam. Sehingga barakallahu fikum, nama-nama tersebut menunjukkan kalau mereka adalah kelompok orang-orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengangkat kasih sayang. Demikian pula kalimat Nasara, nama yang sesungguhnya asalnya baik. Summu bidzalika litanasurihim. Dinamakan Nasara karena mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan juga dikatakan mereka sebagai penolong-penolong nabinya, dikatakan sebagai pendukung-pendukung nabinya, atau dengan kata lain al-ansar. Al-ansar, para sahabat ada muhajirin, ada ansar. Nasrani ternyata mereka juga golongan pertamanya dijuluki dengan ansar. Ketika Isa mengatakan pada mereka, ketika merasa ada penentangan, ahassa Isa, ketika Isa merasa ada penentangan, dia berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi ansorku,
Siapa yang akan menjadi penolong-penolongku di jalan Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkata hawariyun, kami adalah ansarullah, penolong-penolong Allah, pembela-pembela Rasulnya, pembela agama. Maka kalimat Yahud dan kalimat Nasara bentuk jamak. Asalnya dari kata Nasran, jamaknya Nasara, sama dengan sakran, jamaknya sukara. Sakran jamaknya sukara, Nasran jamaknya Nasara. Nama-nama yang menunjukkan bahwa mereka umat yang baik aslinya ketika mereka mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa. Hanya saja mereka kemudian menentang nabinya, tidak beriman pada berita dari Allah dan Rasulnya, nggak beriman dengan apa yang diberitakan dalam Taurat dan Injil akan datangnya seorang nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nggak beriman mereka dengan berita dari Allah, berita dari Nabi Musa, berita dari Nabi Isa. Maka mereka dikatakan kuffar, laqad kafara, dan mereka kafir. Mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan kufur dan menuhankan nabi-nabi mereka. Sebagian mereka bunuh, sebagian mereka tuhankan. Imma ekstrim ke kanan, wa imma ekstrim ke kiri. Dua-duanya melampaui batas. Membunuh sebagiannya dan sebagiannya dijadikan sebagai anak Allah, sebagaimana ucapan Yahudi, yaitu mengatakan Uzair ibnullah, dan berkata Nasrani Isa ibnullah. Disinilah kafirnya mereka. Maka mereka beriman pada Allah dan Rasulnya di zaman Nabi mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka juga akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi orang Nasrani yang beriman. Enggak ada lagi orang Yahudi yang beriman. Enggak ada lagi orang Sabi'in yang beriman. Mengapa demikian? Karena mereka yang beriman sudah mentaati perintah nabi-nabi mereka, mentaati perintah Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi muslimin. Seperti Abdullah bin Salam, sahabat yang mulia dari kalangan Yahudi, atau Salman al-Farisi, sahabat yang mulia dari kalangan Nasrani tadi. Maka mereka sudah menjadi muslimin. Adapun yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka tidak beriman pada nabi-nabi mereka. Berarti tidak percaya pada kitab-kitab yang turun pada mereka, Taurat dan Injil. Ini alhamdulillah, dengan ini menjadi jelas. Dan kemudian Syekh Sa'di menyatakan bahwasanya ini merupakan hukum pada mereka, bahwa di antara mereka yang beriman tetap akan diberikan hak mereka sebagai orang yang beriman. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammad. Dan ini berita sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa anna hadza madmunu ahwalihim. Dan ini adalah apa yang dikandung dari keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an. Dan inilah cara Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'd an-nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham, fala budda an tajid ma yuzilu dzalikal waham. Lihat pandangan beliau rahimahullah, sangat jeli. Kata beliau, demikianlah cara Al-Quran. Setiap terjadi pada jiwa-jiwa kita ketika membaca ayat Al-Quran, terjadi sesuatu, pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan, maka tidak perlu engkau tanya, ada ayat berikutnya yang menerangkan. Enggak perlu engkau bertanya kesana kemari, ada ayat berikutnya yang menerangkan. Begitu berpikir, kenapa kok begini? Tiba-tiba ada ayatnya. Disebutkan Al-Qari'ah. Kamu ingin bertanya apa itu Qari'ah? Allah katakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Disebutkan. Tidak ada satu waham, satu pertanyaan di benak kita, kecuali mesti ada jawabannya. Demikian pula ketika kita berbicara tentang Yahudi. Berapa ayat dan berapa kali pertemuan kita bahas. Wadkur, dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Wa idh qala Musa wa idh qultum ila akhirih. Apa yang terkesan? Di benak kita ada pertanyaan, apa tidak ada orang yang baik di kalangan mereka? Iya kan?
Selalu jelek. Bagaimana kurang ajarnya mereka ketika mereka menuntut Musa dengan tuntutan-tuntutan. Diberi makanan, mereka menuntut minuman. Mana minumnya? Kalau itu semuanya masih menyatakan dengan tuntutan berikutnya. Kami gak akan sabar ila akhirih. Apa yang terkesan? Di benak kita berpikir, apa ada yang baik di kalangan mereka? Kok jelek sekali bangsa itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu bertanya, Allah sudah jawab. Allah Maha tahu bahwa kalian akan bertanya seperti itu. Allah alimul ghaib, Maha mengetahui yang gaib. Allah Maha tahu akan terpikir di benak kalian pikiran-pikiran seperti itu. Apa enggak ada yang baik di kalangan mereka? Maka dijawab oleh Allah. Di antara mereka ada yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan mereka yang beriman, Allah janjikan pahala yang besar di sisinya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya apa yang ada di jiwa-jiwa kita dari waham, fala budda an tajid ma yuzil dzalikal waham. Niscaya engkau akan dapati di dalam Al-Qur'an jawaban yang menghilangkan waham tadi, yang menghilangkan kebingungan tadi. Li'anna tanzila man ya'lam asy-syai' qabla wujudiha. Karena Al-Quran ini merupakan tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi? Wa min rahmatihi wasi'at kulla syai'. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan dari Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Karena Al-Quran ini dari Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi, maka sangat wajar waham tadi yang baru terbetik di benak kita tiba-tiba dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Langsung Allah jawab bahwa orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang yang sabiin yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, Allah siapkan pahala yang besar di sisinya, dan gak ada rasa takut bagi mereka dan gak ada rasa sedih. Kedudukan wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa dzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa dammahum, yang demikian wallahu a'lam, karena ketika disebut oleh Allah tentang Bani Israel dan cercaan-cercaan terhadap mereka, wa dzakara ma'asihim wa qaba'ihim, dan disebutnya kemaksiatan-kemaksiatan mereka dan kejelekan-kejelekan mereka, rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmuluhum adzam. Bisa jadi akan terbetik di benak-benak kita atau di jiwa-jiwa kita bahwa mereka semuanya tercela. Yashmuluhum adzam, merata pada mereka cercaan. Padahal kita tahu kemarin bagaimana Yusha ibn Nun yang sangat yakin kepada Nabi Musa, sangat beriman, dan dikatakan bahwa beliau pun Nabi walaupun bukan Rasul. Ada orang yang seperti itu. Bahkan diriwayatkan ada di antara mereka yang siap mengorbankan dagingnya sendiri. Ketika Musa bertanya, apakah ada orang yang lebih baik dariku? Diajak oleh Jibril untuk melihat seseorang. Perintahkan dengan satu perintah. Maka dia robek dagingnya. Diperintahkan oleh Allah, ditaati. Siapa yang mampu di antara kita dengan ujian seberat itu? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan pada kami beban yang berat yang kita tidak sanggup. Jangan timpakan pada kita apa yang pernah ditimpakan pada orang-orang yang terdahulu. Ujian-ujian yang sangat berat. Dan mereka sanggup. Kita belum tentu sanggup. Maka maka kesan tadi Allah jawab. Kesan bahwa mereka semuanya jelek, mereka semuanya begini. Di zamannya ada yang beriman pada Musa, bukan tidak ada. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fa'arada al-bari ta'ala an yubayyin man lam yulhiqhu ad-dam minhum biwasfihi. Maka Allah al-bari ingin
untuk menjelaskan siapa-siapa yang tidak terkena cercaan-cercaan tadi, yang tidak termasuk yang sedang dibahas oleh Allah bagaimana kejelekan mereka. Walamma kana aidan dzakara bani Israil khassah yuhimul ikhtisas bihim. Demikian pula ketika disebut Bani Israel saja, sejak ayat-ayat yang kemarin kita bahas sampai hari ini, semuanya berbicara tentang Yahudi, Bani Israel. Bagaimana Nasara? Sesungguhnya tidak jauh berbeda, mirip. Nasara juga sama, menyatakan dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar kepada nabinya. Qala, sebagaimana tuntutan mereka, anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan, atau anzil ma'idatan minas sama'. Minta hidangan dari langit dan lain-lain dari tuntutan-tuntutan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak hanya Yahudi, Nasara, Sabi'i. Tiga-tiganya memiliki cercaan-cercaan dan dzam dalam Al-Quran. Nasara lebih menonjol cercaannya pada dalalnya mereka, bahwa mereka dhalun, dan cercaan pada Yahudi bahwa mereka kelompok yang maghdubi alaihim. Tetapi Allah katakan pada mereka semuanya bahwa di antara mereka ada yang beriman dulu di masa nabinya tentunya. Karena kalau sekarang sejak diutusnya Rasulullah SAW maka tidak ada lagi agama yang diterima kecuali agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Qala dzakara hukman 'amman. Karena jangan sampai dikira bahwa itu tentang Yahudi saja, maka Allah sebutkan hukman 'amman, hukum yang merata, yashmulu tawaif kullaha, yang mencakup semua kelompok-kelompok tadi, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun Sabi'in. Liyattadih al-haq, agar menjadi jelas kebenaran, wa yazul al-wahm, dan hilang kesamaran, wal iskal, hilang kebingungan. Fasubhana man awda'a fi kitabihi ma yubahhiru uqul al-alamin. Maka maha suci Allah yang meninggalkan atau memberikan pada kitabnya sesuatu yang membuka akal-akal seluruh alam. Tsumma 'ada tabaraka wa ta'ala yuwabbih Bani Israil. Setelah itu Allah kembali menjelekkan Bani Israil. Setelah menyebutkan kekecualian, ada tabaraka wa ta'ala yuwabbih Bani Israil bima fa'ala salafuhum. Kembali Allah menyebutkan cercaan terhadap Bani Israil yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Maka Allah katakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Lihat kembali Allah sebutkan betapa jeleknya pendahulu-pendahulu mereka ketika diangkat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan gunung di atasnya. Mereka mau karena takut. Diancam dengan bukit Tur yang ada di atasnya, ka'annahu dhullah, seperti naungan begitu. Tapi setelah itu kata Allah, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik." Kemudian kalian berpaling kembali setelah berjanji dengan ancaman bukit Tur di atas mereka. "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kita akan bahas insyaallah ayat ini pada pertemuan berikutnya billahi taala. Allah taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.